gunakan, harus dapat kita gunakan untuk keberhasilan bisnis bagi pasar ekspor maupun impor. Ya. Sebagaimana kita ketahui, inti manajemen itu ada pada perencanaan, ya planning, ada yang terkait executing, ada terkait organizing, atau planning, organizing, executing, controlling ya. Nah, sekarang kita coba memahami dulu beberapa hal terkait dengan kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor dan di impor. Di ekspor kita mengenal ada premi, ada diskriminasi harga atau price discrimination, ada dumping, ada larangan to export. Di bidang import ada urusan terkait tarif, bea masuk, dan kuota. Jadi kalau kita bicara misalnya ya diskriminasi harga, ini sebenarnya ada kaitan dengan dumping. Dalam bisnis internasional itu ada pengawasan dilakukan oleh WTO, World Trade Organization. Nah, apa saja yang diawasi oleh World Trade Organization ini diantaranya dalam proses produksi barang yang akan diekspor, baik terkait dengan bahan bakunya, terkait dengan impact dari produksi yang dilakukan, maupun sumber daya yang digunakan. Jadi contohnya, kalau misalnya bahan baku yang digunakan itu berpotensi merusak lingkungan hidup, bahkan mengancam kelestarian alam, maka ada implikasinya untuk mendapatkan bans atau untuk mendapatkan sanksi internasional. Tetapi di sini banyak masalah terkait dengan kepentingan antar negara yang berhubungan dengan kompetisi. Contoh, kita pernah mendengar kampanye negatif negara-negara Eropa terkait minyak kelapa sawit atau palm oil. Nah, mereka mengkampen bahwa perkebunan kelapa sawit itu cenderung merusak struktur tanah karena mengkonsumsi air begitu besar, kemudian perambahan hutan sehingga menyebabkan pemanasan global dan sebagainya lah. Sebenarnya isunya bukan itu. Isunya adalah terdesaknya minyak berbasis kacang-kacangan di negara-negara produsen di Amerika maupun di Eropa dengan minyak palm oil. Jadi di sini kadangkala isu yang bersifat quote and quote politik itu, politik perdagangan, itu dihembuskan kepada konsumen untuk mereka membans ataupun untuk mereka istilahnya itu memboikot penggunaan. Nah, kita tahu juga misalnya ada kebijakan perusahaan yang betul-betul care pada lingkungan sehingga dia diterima oleh konsumen seluruh dunia. Contohnya misalnya body shop atau body shop. Nah, kita tahu body shop ini sebahagian produknya adalah produk kecantikan juga, tapi mereka berkomitmen tidak menggunakan misalnya untuk penghias wajah segala macam, mereka tidak menggunakan dari bulu binatang.
Karena founder Body Shop itu berkomitmen untuk memproteksi lingkungan, sehingga mereka mengkampanye bahwa produk mereka tidak merusak lingkungan dengan tidak menggunakan bulu binatang sebagai raw material dia. Nah, ini sifatnya adalah beberapa hal isu ya. Yang isu lain kalau dumping adalah penjualan atau harga yang kita tetapkan lebih murah untuk yang diekspor dengan yang berlaku di dalam negeri. Nah, itu dianggap dumping dan itu tidak diperkenankan. Artinya apa? Berarti ada banyak kita lakukan subsidi untuk kita mengkompet produk luar, tapi sebenarnya realnya tidak begitu. Nah, kalau import itu sifatnya lebih kepada protection motif. Jadi kebijakan import itu sebenarnya untuk kita bisa mengatur supaya barang yang masuk dan jenisnya itu tidak merugikan produksi yang ada di dalam negeri. Nah, di lain sisi, kita kadangkala pun membolehkan barang luar masuk, tapi dengan kuota tertentu atas kesepakatan, di mana ada urusan terkait bilateral, ada terkait dengan pasar bebas. Oke, next slide. Ya, silakan. Ini kita bisa dibaca aja ya permintaan yang lebih banyak. Jadi ini premi ini apa artinya? Silakan, saya nggak menjelaskan definisinya. Bisa terus saja. Next. Nah, ini soal harga diskriminasi tadi sudah saya jelaskan juga. Bisa terus. Dumping. Jadi ini dumpingnya malah diawasi oleh WTO ya. Nah, yang menarik untuk dijelaskan lagi adalah soal yang terkait dengan lingkungan. Jadi lingkungan internasional itu, misalnya dalam larangan ekspor ya, ini kita agar industri dalam negeri dapat membuka kesempatan yang baru. Jadi artinya gini, misalnya Presiden Jokowi melarang nikel untuk diekspor dalam bentuk mentah. Itu yang kemudian sekarang mendapatkan perlawanan dari negara Eropa. Karena Indonesia menguasai mayoritas nikel. Ya. Sementara pemerintah kita kalau mengekspor dalam bentuk mentah, itu artinya kita nggak punya added value, tidak ada nilai tambah dan tidak membuka pekerjaan baru. Karena itu pemerintah Indonesia mempersyaratkan bahan baku itu harus diolah dulu setidaknya menjadi barang setengah jadi ya. Jadi ada smelternya, bukan dikeruk langsung dikirim dalam bentuk curah. Nah, itu akhirnya presiden kan melarang ekspor nikel itu dan itu ternyata sangat mencemaskan untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi mobil berbasis baterai ya listrik itu. Jadi larangan ekspor itu dibenarkan apabila dilakukan untuk sebuah negara mereka ingin mendapatkan added value gitu kan. Kemudian ada juga kemarin pemerintah melarang ekspor CPU ataupun crude palm oil ataupun minyak kelapa sawit itu karena justru dengan keran ekspor membuat kebutuhan dalam negeri itu menjadi kurang sehingga harga minyak kelapa sawit kemarin atau minyak goreng kemarin sempat meroket sekian bulan dan itu telah memakan korban juga. Satu dirjen perdagangan luar negeri ditetapkan tersangka karena tidak mengindahkan kebijakan atau peraturan pemerintah pusat atau presiden tentang larangan ekspor
sebelum memenuhi kuota dalam negeri. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan manajemen ekspor. Cuman dalam hal ini pemerintah turun tangan sebab pelaku bisnis lebih mengutamakan pasar luar negeri karena harga yang lebih mahal ketimbang harga dalam negeri. Karena itulah pemerintah kemudian menetapkan harga 14.000 waktu itu sebagai harga eceran tertinggi ya. Jadi tetapi untuk yang curah ya, untuk brand tertentu bisa lebih. Ini diantara yang terkait dengan larangan ekspor suatu negara atas kepentingan nasional mereka. Oke, ada lagi Kang Indah. Silakan next slide. Nah, ini soal tarif bea masuk ya. Nah, kalau tarif bea masuk, ini tujuannya tadi saya bilang protection motive. Memberi perlindungan terhadap produsen dalam negeri, membuat harga barang dalam negeri dapat bersaing dengan harga barang impor. Nah, saudara-saudara, kalau apabila kita mengimpor barang, itu kita akan kena tarif bea masuk. Dan itu ada daftarnya yang sangat tebal itu, baik lewat bandara maupun lewat pelabuhan, yang sifatnya protection motive. Artinya kalau nggak diberikan tarif bea masuk, maka akan banyak produk-produk diimpor sehingga mengancam produksi dalam negeri. Nah, tetapi jenis-jenis barang impor ini besaran prosentase bea masuk itu sangat berbeda-beda. Biasanya dibedakan karena 3 hal minimal ya. Yang pertama, siapa yang mengkonsumsi barang itu? Kalau yang mengkonsumsinya high level konsumen, itu biasanya bea masuknya bisa 100% atau lebih. Misalnya mengimpor mobil mewah, itu sudah pasti kena bea masuk bisa 100% atau lebih. Nah, saya sendiri pernah dulu melakukan import flower, cut flower, bunga potong yang berbentuk eh, apa namanya ya amarilis dari Belanda, tulip, dan ada juga dalam bentuk anthurium dan sejenisnya, gerbera dan lain-lain dari New Zealand, dari Amsterdam. Nah, ketika saya mengambil barang itu di bea cukai, maka saya harus membayar bea masuknya itu 100%. Pada awalnya saya agak question mark ya, ini kan cuma bunga yang harganya per tangkainya kalau dari harga luar itu lebih kurang 5.000 waktu itu ya, 15 tahun yang lalu. Dan saya harus bayar 5.000 per tangkai untuk tarif bea masuknya. Ternyata kenapa 100%? Bukan karena dia produk yang mengancam eh, petani lokal, karena petani kita nggak nanam bunga-bunga ini. Rupanya karena konsumennya orang-orang kaya. Jadi nggak mungkin kalau bukan orang kaya lalu mengkonsumsi bunga kan untuk ucapan orang sakit lah atau pesta segala macam. Sehingga karena usernya orang kaya, maka tarifnya kemudian menjadi 100%. Tadinya saya berpikir memproteksi petani lokal, padahal petani lokal tidak memproduksi bunga itu waktu itu. Tapi ini karena user, penggunanya, the have people, sehingga bea masuk itu ada dua. Pertama protektif juga, yang kedua income motif juga. Tapi kalau pajak itu murni income motif ya, karena pajak diambil dari warga negara. Nah, itu yang terkait import barang dan tarif yang saat ini pemerintah selalu mengupdate itu. Ada yang diperbesar, ada yang diperkecil. Karena tergantung ketersediaan dalam negeri. Kalau misalnya produksi dalam negeri sangat sedikit atau kurang,
maka bisa diperkecil dari biaya masuk karena akan mengganggu misalnya kebutuhan usahawan. Misalnya kita tahu bahwa kacang kedelai itu sebagian besar masih kita import. Nah, lucunya kita di sini pemakan tempe kebanyakannya. Jadi sebenarnya tempe ini yang bahan bakunya dari kedelai itu sebagiannya, sebagian besarnya malah itu import. Nah, jadi jangan dianggap makanan tempe itu sederhana ya, tapi itu makanan import. Makanya kan sering dulu ribut urusan naiknya harga kacang kuning itu kan, karena eh, itu mempengaruhi sekian juta pedagang eceran yang berbasis tempe dan tahu. Nah, sampai di sini sebelum lanjut, ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Silahkan, saya membuka kesempatan. Ini ada di chat box apa ini? Eh, oh, tidak menyalakan kamera. Enggak apa-apa. Oke, kalau ada yang mau sharing atau ingin ditanyakan, silakan. Kalau belum ada, kita melanjutkan slide yang berikutnya atau yang sebelumnya. Kalau ini sudah mau habis, nanti Kang Indah boleh yang bahan materi sebelumnya yang terkait aspek lingkungan dan sebagainya. Tapi kalau yang barusan masih ada, bisa kita teruskan. Ini kalian ada kelas jam 19.30 kan ya? Jadi kita akan akhiri di jam 19 lewat 5 menit aja. Pak Indah, ada lagi yang mau di-sharing terkait dengan PPT yang sudah disiapkan? Karena ada 2 PPT kita ya, ada yang sebelumnya, ada yang kemudian. Halo, Pak Indah bisa dengar? Oh, Pak Indahnya kemana ya? Oh, soalnya lagi. Nah, ini yang terkait dengan eh, nah ini urusan yang ada dengan spesifik negara. Ini saya ingin memberikan satu ilustrasi yang menarik bagaimana mengelola bisnis ekspor impor dalam keadaan tidak normal. Contoh, dulu ada perang Iran dengan Irak, itu begitu lama. Karena perang kedua negara ini, padahal dua negara ini mempunyai bisnis impor ekspor secara bilateral. Pertanyaannya apakah dengan perang itu lalu mereka berhenti perdagangan internasionalnya? Nyatanya tidak. Kenapa? Karena ada negara pihak ketiga kemudian menjadi perantara yang bisa mensuplai kepada kedua negara ini untuk kebutuhan yang sudah jangka panjang mereka terjadi secara langsung. Nah, bagi seorang bisnismen ini sebuah peluang bagaimana memanage bisnis yang terkendala oleh perang untuk mereka dapat mengambil kesempatan untuk menjadi supplier dengan sebagai negara perantara, misalnya lewat Turki, lewat Yordan, atau lewat Mesir. Jadi pengusaha ikut Turki, Yordan, Mesir itu mengambil manfaat dari perang Iran dan Irak pada masa itu. Nah, sekarang ada perang lagi antara Ukraina dengan Rusia. Nah, kita tahu bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Ukraina dan di Rusia bulan-bulan yang lalu itu bukan semata-mata urusan mendamaikan. Itu yang sering dikelirukan oleh beberapa pihak, bahkan membuli kedatangan presiden. Bukan, kepentingan presiden kita ke sana lebih kepada terjaminnya kelancaran
ekspor gandum dari negara itu. Karena dua negara ini penghasil gandum terbesar dunia. Dan kita tidak ada gandum di negara kita ini. Ataupun kalau ada sangat kecil, jadi nanamnya juga saya belum pernah dengar di mana. Jadi kalau kelancaran ekspor ke negara kita atau impor oleh kita tidak lancar akibat adanya perang Ukraina dengan Rusia, tentu akan banyak membuat kelimpungan beberapa industri yang berbasis gandum di kita. Nah, jadi di sini penting banget menjamin bahwa ekspor impor itu ada kaitannya dengan keseimbangan ataupun kelancaran supply bahan baku dari beberapa item yang kita tidak 100% ada dalam negeri. Oleh karena itu, macam-macam negara itu melakukan perdagangan itu dengan berbagai cara. Misalnya, ada negara dia meminta supaya barang dari negaranya harus diterima di negara kita, dan kemudian baru dia mau menerima barang dari negara kita. Nah, ini terjadi misalnya perang dagang antara Amerika dengan China. China ini selalu dianggap memenangkan persaingan dengan produk Amerika karena harga produk Cina lebih murah. Sehingga ketika masuk ke pasar Amerika, jauh lebih besar permintaannya ketimbang barang Amerika di masuk ke Cina. Nah, Amerika menuntut supaya ada keseimbangan ataupun disparitas harga yang tidak terlalu jauh untuk produk tertentu ya. Tapi sebenarnya ini susah dielak, ada kaitannya dengan sistem politik atau sistem konstitusi yang dianut oleh masing-masing negara. Misalnya di Cina, mereka kan berlaku sistem komunis, di mana negara mutlak mengatur apapun tanpa ada peluang untuk memprotes, apalagi mendemo-demo kayak di kita hampir tiap bulan ada itu. Sehingga kebijakan misalnya terhadap upah minimum atau upah buruh di Cina nggak ada yang berani untuk memprotes karena sifatnya adalah semua putusan di tangan negara. Sementara di Amerika sebagai negara demokrasi itu tidak demikian, sehingga fluktuasi upah tenaga kerja itu terus meningkat yang menyebabkan harga pokok produksi juga terus naik gitu ya. Nah, seperti di kita hampir setiap bulan Mei ada tuntutan buruh untuk naikkan upah minimum dan sebagainya. Nah, sebenarnya di satu sisi itu hak pekerja untuk menuntut. Tapi di sisi lain sebenarnya ada disebut cost of opportunity rasio, ya artinya gini, negara-negara luar yang mau invest di Indonesia, dia akan menghitung mana lebih efisien dia invest di Vietnam atau di Thailand atau di Kamboja dibanding di Indonesia. Nah, dia akan lihat dari tiga, setidaknya pertama dari upah tenaga kerja, kedua ketersediaan energi listrik, yang ketiga bagaimana regulasi terkait pajak maupun kemudahan investasi. Ya. Jadi syukurnya di kita setelah reformasi itu cenderung investasi meningkat
karena ada perbaikan dalam sistem, sistem, hukum kita di mana, eee, bukan hukumnya udah baik betul, bukan. Artinya, regulasi maksud saya, itu ada, perbaikan terus secara bertahap. Namun bukan sudah bagus banget, buktinya ketika infrastruktur makin bagus, ketika, pemerintah terus membuka akses masuk kepada banyak negara, kemarin presiden marah gara-gara imigrasi malah memperlambat proses KITAS ya. Itu KITAS itu adalah kartu izin tinggal sementara bagi pelaku bisnis luar. Nah, ini kadang-kadang nggak matching antara yang diinginkan pemerintah pusat dengan apa yang terjadi di daerah. Kebenaran saya mengalaminya sendiri 2 bulan yang lalu ketika saya membawa 5 orang dosen-dosen dari Malaysia ke Kediri, Jawa Timur, sedang kami melaksanakan proses seminar, datang petugas imigrasi yang nggak pernah terjadinya. Ya kita tanya, ada apa kok datang? Katanya untuk pengawasan orang asing. Lah, apanya yang diawasin? Katanya ini kan sedang masih dalam suasana COVID, jadi kita mau tahu mereka itu aktivitasnya. Loh, kalau gitu di bandara kemarin ngapain juga kalau memang dia ada istilahnya tercemar dengan virus, yang mestinya kan dia nggak lewat dari terminal itu. Ini adalah bentuk-bentuk eh, pungli lah yang di kita ini kadang-kadang susah sekali teratasinya. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang ingin saya gambarkan adalah manajemen bisnis ekspor impor itu setidaknya terkait dengan 3 hal utama. Bagaimana kita memanage bisnis kita untuk keberhasilan ekspor itu dengan kita mengetahui regulasi masing-masing negara yang menjadi sasaran pasar ekspor. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin menggunakan produk impor, kita pun harus tahu tarif-tarif bea masuk ini apakah memang bahagian dari produk-produk yang diproteksi dengan tarif yang tinggi atau seperti apa, sehingga tidak menyebabkan harga jual produk kita malah tidak bersaing, apalagi kalau kemudian kita ekspor lagi yang di pasar internasional sudah ada pilihan-pilihan yang lain sebagai substitusi ya. Nah, kemudian yang ketiga yang sangat penting adalah bagaimana supaya resource yang ada di dalam bisnis kita ini, terutama yang menyangkut bahan baku, bahan penolong, menyangkut kebauran teknologi, dan yang sangat penting adalah bagaimana membuat perencanaan bisnis itu secara jangka panjang. Nah, tadi siang kita sempat mendengar dalam ASEAN Leisure Community Event yang pada sesi pagi ya, sesi pagi, di mana perencanaan bisnis itu nggak bisa lagi sekali buat lalu untuk 1 tahun, karena kita harus memitigasi resiko-resiko jangka pendek yang dengan demikian perencanaan ini harus di replanning. Karena apa? Karena perubahan keadaan lingkungan luar itu begitu cepatnya, bahkan every week, every month itu ada perkembangan-perkembangan baru yang menyebabkan perencanaan bisnis yang kita buat harus diupdate lagi. Ya, misalnya kita tahu sekarang di Eropa terjadi inflasi yang lebih tinggi. Nah, itu dampaknya tadi waktu kita membuat perencanaan tidak kita perhitungkan hal itu. Tapi kemudian terjadi di sana akibat dampak perang Rusia dan Ukraina yang tadinya
hitungkan hanya berlangsung 1, 2, 3 bulan, ternyata ini sudah lebih atau hampir setengah tahun barangkali. Jadi ini sesuatu yang harus kita adaptasikan karena kita berorientasi ekspor. Lain halnya kalau pasar kita pasar dalam negeri, maka nggak ada urusan secara eh, signifikan dengan keadaan luar negeri. Nah, jadi di sini kita bisa melihat juga di screen bahwa menjaga stabilitas harga, kemudian tujuan memperluas lapangan pekerjaan bagi pemerintah, kemudian ekspor itu berorientasi untuk menambah devisa negara, dan yang paling penting bagaimana kita mengajak mitra luar mau invest. Dengan invest maka terjadi transfer teknologi. Jadi tapi kan kita lihat misalnya ada rame-rame pekerja China di Indonesia ya. Itu sebenarnya konsekuensi dari perjanjian internasional terhadap investasi ya. Jadi ada kepentingan nasional mereka juga yang dibawa kemari ya. Sama ada kalau kita sebagai investor meminjamkan uang ke negara lain, tentu kita juga ingin ada tenaga kerja kita yang diikut sertakan untuk menambah pengalaman dan tapi tentu saja itu atas kesepakatan apa namanya tenaga jenis apa yang boleh dimasukkan ke situ. Jadi apa namanya itu saja yang ingin saya sharing untuk kali ini. Nanti ketika kita apa namanya ketemu fisikal, kita coba explore lebih jauh lagi. Teman-teman sekalian, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kita akan selesai pada pukul 19 saja. Yang 30 menit berikutnya saya kasih tugas aja yang boleh dikumpulkan 2 minggu ke depan. Tugasnya adalah melihat daftar tarif bea masuk minimum 2 produk ya, minimum maksudnya itu cukup 2 produk, boleh apa aja. Kemudian kalian memberikan komentar, apakah besaran produk itu sesuai atau terlalu besar atau terlalu kecil terhadap dampak bagi kita sebagai bisnismen dalam mengekspor barang, misalnya kalau itu bahan penolong ya atau bahan pendamping sehingga kita bisa mengekspor barang produk kita. Dan juga sebaliknya yang kita ekspor itu istilahnya adakah yang kita harus bayar tertentu terkait dengan kebijakan Kementerian Keuangan misalnya. Jadi ini sekedar sebuah studi kasus untuk melihat kita bagaimana mengelola regulasi yang berkaitan dengan ekspor impor itu. Ya, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian. Bagi yang ingin berkomentar silakan, bagi yang ingin bertanya silakan. Kalau dalam 2-3 menit tidak ada yang ingin menambahkan, kita akan akhiri kuliah di sini dengan tugas tadi. Saya anggap tugas itu kalau di kelas kan bisa dikerjain di kelas. Ini karena kita di Zoom jadi dikerjain di luar dan waktu setengah jam itu bisa digunakan kapan aja untuk mengerjakan tugas ini. Dan tugas ini selain di-upload, tolong di-email ke saya melalui satu email saja, email pengurus kelas ya, jangan masing-masing email, nanti saya tidak repot sekali untuk memanage perorangan itu ya, atau per emailnya maksud saya.